Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, khatib juga mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan juga jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul Mujaharah dan bahayanya dalam Islam. Apa itu mujaharah? Kita pasti sering mendengar berita orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, hal-hal yang melanggar syariat dan hal-hal yang sangat memalukan dilakukan di tempat terbuka atau di tempat umum, atau bahkan sebagiannya disebarluaskan melalui sosial media. Perbuatan semacam ini dalam istilah syar'i disebut dengan mujaharah. Artinya melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Di dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 jenis, 3 bentuk, 3 macam muhajarah yang dapat kita lihat. Yang pertama ialah perilaku berbuat maksiat secara terang-terangan. Jikalau seseorang melakukan sebuah perbuatan maksiat secara terang-terangan di tempat umum, di tempat terbuka, itulah yang disebut dengan mujaharah. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang melakukan maksiat dan Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan perbuatan maksiatnya, namun justru ia membukanya, ia menampakkannya, ia menunjukkannya kepada orang lain. Niscaya itulah yang disebut dengan mujaharah. Dan yang terakhir adalah orang-orang fasik, perilaku orang-orang fasik yang saling menceritakan kemaksiatan mereka satu sama lain. Si Anu, si Fulan berbicara tentang kemaksiatannya, si Fulan yang lain pun berbicara tentang kemaksiatannya. Itulah yang dinamakan mujaharah. Pada zaman sekarang ini banyak sekali bentuk mujaharah yang dilakukan oleh manusia-manusia, terutama para remaja kita. Salah satu di antaranya yang cukup populer, yang sering dilakukan setiap hari oleh para remaja kita adalah pacaran atau berzina. Pacaran tidak lain dan tidak bukan adalah zina, karena perbuatan pacaran mengandung hal-hal yang sebenarnya adalah zina. Pegangan tangan, pergi berduaan, dan lain sebagai macamnya itu adalah zina. Dan sudah jelas zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman yang di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dari firman Allah tersebut kita dapat mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini adalah bentuk mujaharah yang real, yang nyata, yang terjadi di Indonesia di zaman sekarang ini, terutama di Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mujaharah dengan kemaksiatan itu sangat dilarang keras di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, menjelaskan dengan mengancam orang-orang yang suka menyebarluaskan kemungkaran di muka bumi ini, di tengah-tengah masyarakat, dengan ancaman azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran dan mengumumkannya serta membuka kemungkaran itu di khalayak umum, memberitahukannya kepada khalayak umum dan bangga akan hal tersebut? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Salim bin Abdullah yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang melakukan mujaharah. Dan termasuk perbuatan mujaharah itu adalah seseorang yang berbuat dosa pada malam hari dan kemudian pada pagi harinya ia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Dari hadis ini dapat kita menyimpulkan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan dan malah menyebarkannya, malah bangga memberitahukannya kepada orang lain. Hal ini sangat-sangat disayangkan. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak serta-merta kita tidak boleh memberitahu kepada orang lain maksiat yang telah kita lakukan. Ada kalanya, ada momennya, ada saatnya kita boleh menceritakan maksiat yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Namun bukan maksud dan tujuan untuk dibanggakan, bukan maksud dan tujuan untuk dipamerkan, melainkan maksud dan tujuan untuk sebuah kemaslahatan. Apabila kita ingin menceritakan maksiat kita kepada orang lain, harus dengan tujuan agar orang lain tersebut dapat membantu kita keluar dari maksiat, agar orang lain tersebut dapat menasihati kita untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya mujaharah adalah sebuah perbuatan, sebuah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perilaku mengerjakan maksiat secara terang-terangan dan bangga melakukannya. Untuk itu kita sebagai umat manusia yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala harus dapat menghindari perilaku ini agar senantiasa hidup aman, nyaman dan tentram, dan juga agar terhindar dari azab Allah yang pedih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mungkin demikianlah khutbah Jumat singkat pada hari ini, sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuruni yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.